Pernah denger nggak? Anak suka ada yang nemenin kalau lagi bermain. Seorang anak bernama Cinta tinggal di sebuah desa daerah Bandung Selatan bersama ayah dan ibunya. Ternyata anak tersebut mempunyai teman bermain dari dunia yang berbeda. Selamat datang di Berbisik Misteri. Seperti biasa, kita akan menceritakan kisah yang sangat di luar nalar, yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Dan teman-teman, untuk kamu yang memiliki cerita kisah-kisah misteri, silakan untuk DM di Instagram kita. Kita akan kupas tuntas cerita yang kamu kirim. Ayahnya bernama Peri bekerja dari pagi sampai sore di sebuah pabrik sepatu. Ibunya yang bernama Ira mempunyai sebuah usaha warung di rumahnya sendiri. Cinta sering bermain dengan tetangganya seperti anak pada umumnya. Tidak ada yang tahu dialog mereka ternyata selalu menambah satu orang. Misal, jika Cinta bermain dengan satu orang tetangganya, ternyata mereka saling berdialog dengan 3 orang. Kejadian tersebut awalnya diketahui oleh ibu dari tetangga tersebut. Mereka sering terlihat ngobrol dengan 3 orang. Terkadang terlihat tertawa dengan melihat 2 arah yang berbeda. Ibu dari tetangga tersebut ngomong sambil bercanda, "Kalau Cinta sama Amel, main kok kayak yang lagi asik bertiga ya?" Bu Ira yang tidak percaya hanya tertawa saja sambil memasak untuk keperluan dagangannya. 3 hari setelah obrolan tersebut, Bu Ira mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpinya, Cinta mengalami ancaman. Anak tersebut digendong oleh laki-laki bermata merah. Bekas jahitan besar dari pipi kanan sampai pipi kiri. Bu Ira memohon untuk anaknya jangan dibawa pergi. Lalu dia mengejar orang itu. Namun, dia disambut oleh pisau. Ketika pisau ingin ditusuk, Bu Ira terbangun dengan keringat dingin di badannya dan wajahnya. Sejenak terdiam, menyadar di tempat tidurnya. Ia terdiam seakan mimpinya nyata. Kemudian, dia merasa ada yang melihatnya. Ujung matanya merasakan seperti ada yang melihat dia di area pintu. Bu Ira melirik cepat ke arah pintu dan ada kepala bayangan hitam melihatnya dan langsung pergi. Bu Ira keluar kamar untuk mengejar bayangan itu, tapi sayangnya nggak ada apa-apa. Keesokan harinya, Bu Ira mulai memperhatikan Cinta. Cinta bermain sendirian, tidak ada kejanggalan apapun. Dan Bu Ira kembali berdagang. Pas ada yang beli dagangannya, yang beli mengatakan, "Bu, aku beli kentang, wortel, dan tomat." Ucapan pembeli tersebut seperti ada yang mengikuti lewat bisikan tepat di telinga Bu Ira. Awalnya Bu Ira tidak menceritakan apapun kepada siapa-siapa. Bisikan itu selalu ada selama seminggu terakhir dan selalu tepat di pukul 1:30 siang. Bu Ira menceritakan semuanya kepada suaminya. Suaminya pun mempercayainya karena suaminya merasakan keanehan juga. 3 hari kebelakang ini, dia selalu mimpi buruk tentang anak dan istrinya dan diancam untuk dibawa pergi entah kemana. Keduanya pada akhirnya sepakat untuk membicarakan hal ini kepada Ustadz. Singkatnya, Ustadz mendatangi rumah mereka dan membuat pengajian. Selama pengajian, Ustadz juga sambil mengelilingi area rumah untuk mencari apa penyebabnya. Ada sebuah buku yang ditemukan, di mana buku itu tersimpan di dalam album foto keluarganya yang terdahulu. Buku itu adalah seperti jampe-jampe bekas leluhurnya. Namun seperti ada bekas kuncian, yang artinya memang leluhur terakhirnya tidak menginginkan dunia gelap itu lagi dan turunannya. Ustadz mengira segel ini terbuka secara tidak sengaja. Setelah pengajian selesai, Ustadz tersebut membakarnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik untuk keluarga Ibu Ira. Tak lama, Cinta berulang tahun yang ke-4 tahun. 3 hari sebelumnya, tepatnya menuju tengah malam, tiba-tiba ada yang melempar kaca rumah hingga pecah. Tidak ada kecurigaan apapun. Mungkin ada yang iri terhadap keluarganya. 10 tahun berikutnya, mereka mulai sadar di umur Cinta yang ke-14 tahun. Mereka tahu kalau ini adalah hal yang janggal. Cinta kini sudah menginjak SMA tahun pertama. Dia tinggal di sebuah kos-kosan jauh dengan orang tuanya. 3 hari sebelum ulang tahunnya, Cinta pulang setelah maghrib. Cinta mengobrol panjang lebar kegiatannya selama bersekolah. Di tengah tidur sekitar jam 10 malam, Bu Ira mendapatkan sebuah panggilan dari Cinta. "Hari ini aku tidak pulang. Di sini hujan. Besok saja aku pulang." Bu Ira kaget, karena sebelum tidur, memang mereka mengobrol bertatap muka. Bu Ira membangunkan suaminya dan menceritakan semua kejadian, dan menjelaskan juga obrolan di telepon sama persis dengan apa yang diobrolkan kepada mereka sebelum tidur. Mendengar itu, mereka datang ke kamar Cinta dan memang benar, Cinta tidak ada di kamar. Mereka kaget. Bertanya kembali semuanya ke Ustadz, mengapa banyak kejanggalan untuk keluarga mereka? Selama ini mereka tidak melakukan hal-hal yang aneh.
Apakah ada santet yang ditunjukkan kepada keluarganya? Ustadz itu kembali melihat semua isi yang ada di rumah keluarga Bu Ira dan tidak menemukan petunjuk apapun. Ustadz meminta semua barang istri dan anaknya diperhatikan. Namun ketika Ustadz meminta dompet Pak Eri meminta Ustadz tersebut pulang karena sudah terlalu berlebihan. Pagi hari ketika Bu Ira mencuci pakaian Pak Eri, Bu Ira tidak sengaja mencuci pula dompet sang suami. Ketika dibuka, dia melihat kartu identitas, sejumlah uang, dan dia menemukan satu kertas bekas dibakar. Kertas tersebut berisi kalimat tidak jelas dan tetesan darah yang sudah mengering sangat lama. Ketika hendak mengambil itu, Pak Eri tiba-tiba datang dan merebut dompet tersebut. Bu Ira menceritakan kejadian tersebut kepada anaknya Cinta. Cinta terpaksa pulang demi keselamatan ayahnya 1 hari kemudian. Mereka menceritakan penemuan kertas di dalam dompet tersebut ke salah satu dukun yang tidak jauh dari rumahnya. Cerita yang didapat dari dukun, konon katanya leluhurnya menginginkan harta kekayaan melalui perjanjian dengan iblis. Cerita yang didapat dari dukun, konon katanya leluhurnya mencarikan tumbal berupa ayam hitam. Namun, setelah beberapa lama, karena leluhurnya ingin harta kekayaan untuk anak dan cucunya, tumbal tersebut digantikan dengan darah manusia yang belum menikah. Leluhur tersebut pernah melakukan perjanjian. Ada satu ritual di mana darah tersebut tidak didapatkan yang akhirnya sang iblis mengincar keturunan ganjil dari leluhurnya. Dukun mengatakan kakek dari kakeknya meninggal karena hal yang tak wajar. Dia merasa kepanasan sampai mengeluarkan keringat yang banyak. Ketika selimutnya dibuka, dia merasakan kedinginan sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Kakeknya tersebut ingin menutup semua perjanjiannya dengan iblis dengan membuat suatu ritual dan doa-doa agar iblis tersebut tidak bisa datang lagi. Namun, setelah sekian lama, sepertinya buku tersebut secara tidak sengaja terbuka oleh Cinta, hingga akhirnya iblis itu menguasai Pak Eri, ayah Cinta sendiri. Malam hari, mereka sudah merencanakan untuk menjebak Pak Eri, untuk mengambil darah Pak Eri untuk ritual. Pak Eri pun datang ke rumahnya. Istrinya berniat untuk menjebak Pak Eri, namun Pak Eri sudah mengetahui. Lalu, Pak Eri mencekik Bu Ira, istrinya. Lemari rumah bergemuruh seperti ada yang menggerakkan. Cinta anaknya datang menghampiri dan menangisi karena ayahnya seperti ini. Di tengah tangisan tersebut, Bu Ira langsung menyayat tangan Pak Eri dengan silet. Darahnya pun keluar, diambil, dan ritualnya dijalankan. Pak Eri teriak kepanasan dan jatuh. Serpihan kertas yang disimpan di dalam dompet Pak Eri didapatkan oleh Cinta. Namun, kaki Cinta dipegang untuk dijadikan ancaman. Ritual itu tetap dilaksanakan walau Pak Eri berteriak kesakitan. 2 rekan Pak Eri ditemukan meninggal 3 hari sebelum ulang tahun Cinta di umur keempat. Temannya Pak Eri, sebut saja Abdul, meninggal di sebuah sungai daerah Bandung Selatan. Tidak ada yang tahu meninggalnya kenapa. Jasadnya ditemukan setelah lebih dari 24 jam. Dan 3 hari ulang tahun Cinta yang ke-14, temannya Pak Eri mendapatkan suatu kejadian. Remnya blong dan menabrak rumah warga. Setelah kepulangannya berenang di daerah Bandung Selatan, semua yang ada di motor tersebut dikabarkan meninggal di tempat. Apakah Pak Eri ini adalah biang keladinya? Komen di kolom komentar.